Sampai dikerubungi fans, skuad Garuda dikawal di Bali dan disambut di Jakarta. Jay Itzels kirim pesan penuh makna. Latihan unik Cina jelang hadapi skuad Garuda. PSG juara UCL, rekor Patrick Kluivert tak tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSG juara UCL, rekor Patrick Kluivert tak tersenggol. Latihan unik Cina jelang lawan timnas Indonesia. Sampai dikerumuni fans, dilepas di Bali, disambut di Jakarta. Dan yang terakhir, Jay Itzels kirim pesan penuh dengan makna. Coba kita saksikan bersama ya. 5 gol tanpa balas jadi hasil yang benar-benar mengguncang dunia sepak bola. Klub asal Paris, PSG berhasil membawa pulang sikap yang besar atas kemenangan melawan Inter Milan dini hari. Menariknya, dalam kemenangan anak asuh Luis Enrique, nama Patrick Kluivert ikut terbawa dalam kilau keberhasilan itu. Sebelumnya, kesuksesan PSG tak lepas dari jasa Desire Doué. Remaja berusia 19 tahun itu bersinar lewat kontribusi 2 gol dan 1 assist. Deni Mayulo yang seumuran dengan Doué juga ikut menjebol gawang Inter. Dia mencetak gol pamungkas bagi PSG. Berkat torehan ke gawang Inter, 2 pesepak bola belia PSG masuk daftar pencetak gol termuda pada final Liga Champions. Mayulo menduduki posisi kedua usai nyekor dalam umur 19 tahun dan 14 hari. Sementara itu, Desire Doué menguasai tangga keempat 19 tahun dan 362 hari. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert boleh merasa tenang karena rekornya belum terpecahkan. Si pria Belanda masih memegang status sebagai pencetak gol paling muda di final Liga Champions dalam usia 18 tahun dan 327 hari. Kluivert mengukir rekor tersebut saat menghadapi AC Milan pada partai puncak 1994 sampai 1995. Kembali bahas soal Doué, dirinya memang tidak mengalahkan pencapaian Kluivert tapi memecahkan rekor lain. Bukan cuma satu, dia memborong 2 catatan emas sekaligus. Torehan pertama adalah Doué menjadi pemain pertama yang terlibat dalam 3 gol atau lebih pada final Liga Champions. Rekor kedua, ex-pemain Rennes itu merupakan pesepak bola termuda dengan pencapaian assist dan gol di partai puncak kompetisi tertinggi klub Eropa. Tak salah rasanya jika menyebut Doué sebagai bocah emas super. Waktu tak terasa semakin cepat berlalu. Tentunya, para pemain dan pelatih timnas Indonesia mulai merasakan ketegangan kala bersua melawan Cina nanti. Hal yang juga kemudian dirasakan oleh pemain timnas Tiongkok. Bahkan, mereka kabarnya melakukan gembelengan unik di sesi latihan demi mengobrak-abrik pasukan skuad Garuda. Diketahui, 2 tim teratas berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang sudah memiliki tiket untuk lolos langsung. Sementara tim peringkat 3 dan 4 di akhir klasemen akan melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Karena itu, nasib timnas Cina di kualifikasi akan ditentukan dalam 2 pertandingan sisa. Mengingat pentingnya laga melawan Indonesia, timnas Cina melakukan latihan tertutup selama 3 hari beruntun pada tanggal 29 sampai 31 Mei kemarin. Terbaru, timnas Cina telah menuntaskan 3 hari latihan tertutup itu. Menariknya, hari terakhir tampaknya menjadi yang paling berat karena latihan dilakukan selama 100 menit tanpa jeda. Sohu menduga pola latihan ini guna mengantisipasi tambahan waktu yang panjang saat berhadapan dengan Indonesia. Menurut Sohu, pola latihan ini akan membuat tim Dragons memiliki kekuatan penuh untuk menyerang hingga menit akhir. Dengan kata lain, saat menantang tim Indonesia di kandang lawan, tim Cina bersiap untuk perpanjangan waktu yang sangat panjang. Berusaha keras agar dapat melancarkan serangan hingga menit-menit terakhir pertandingan. Tulis laporan Sohu. Sementara itu, menurut laporan Sohu, timnas Cina akan melakoni latihan terakhir di negaranya pada 2 Juni 2025. Setelah itu, pasukan Branko Ivankovic akan bertolak ke Indonesia. Sabtu kemarin menjadi hari terakhir pemain timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali. Tentu saja selama training center kemarin, tampaknya seluruh pemain cukup happy karena suasana yang mengiringi mereka semua. Perbedaan drastis terlihat saat para pemain timnas Indonesia berada di Bali dan di Jakarta. Jika di Jakarta mereka dijaga ketat, lain halnya saat di Pulau Dewata. Para pemain skuad Garuda terlihat sangat santuy, begitupun para penggemar. Supporter yang mencoba menghampiri seluruh pemain pun tidak bertindak di luar batas.
Justru terlihat dari pantauan, Brazil Girls dan kawan-kawan terlihat ramah dalam menerima permintaan foto dan tanda tangan supporter yang didominasi wanita. Beberapa pemain ada juga yang menerima hadiah seperti Dean James. Dari rekaman video dan pantauan, supporter sudah menunggu di lobi hotel dekat kolam renang The Meru Sanur untuk berfoto usai menghadiri perayaan ulang tahun Ketum PSSI Erick Thohir. Kemarin pula, supporter juga terlihat di Meru Sanur hingga siang hari. Ada kehebohan tersendiri dari fans-fans yang didominasi oleh wanita tersebut. Kebetulan Adit samaan karibnya sukses berfoto dengan hampir semua pemain dan pelatih timnas Indonesia. Terutama ia berusaha berfoto dengan Patrick Kluivert. Bahkan ia membawa jersey Ajax Amsterdam saat menjuarai Champions League 1995-1996. Dan hari ini, skuad timnas Indonesia sudah bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat charter melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Namun, setibanya di Jakarta, tak semua pemain dalam rombongan itu. Eliano dan Sandy Walsh harus absen lantaran adanya keperluan pribadi dan sedang menjalani pemulihan cedera. Tentu saja, dengan kedatangan mereka di Jakarta, diharapkan skuad Garuda lebih fokus, lebih percaya diri, dan lebih semangat. Berangkat dari tim Hore, Indonesia kini tak lagi menjadi tim yang selalu menjadi lumbung gol lawang. Dan Bali menjadi saksi kebangkitan dan keeratan timnas Indonesia di era baru Patrick Kluivert. Hal yang kemudian membuat Kapten Timnas Indonesia Jay Itzas memberikan pesan tersendiri untuk para pasukan skuad Garuda. Seperti yang kita tahu, dua laga terakhir ini sangat menentukan nasib Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi. Sebab skuad Garuda masih mempunyai peluang untuk lolos langsung atau melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Jay Itzas mengatakan Timnas Indonesia mengambil banyak hal positif selama masa persiapan. Dengan pemusatan latihan hampir sepekan, skuad Garuda makin kompak menjelang dua laga tersebut. Saya pikir kami mempersiapkan diri dengan baik. Ini untuk latihan pertamaku, tetapi dari staf kepelatihan dan pemain lainnya bahwa latihan kita sangat positif. Hari pertama dan kita mempersiapkannya dengan baik. Kita sekarang sudah bersama-sama cukup lama, bukan 3 atau 4 hari. Kita sekarang 1 minggu bersama sebelum pertandingan. Jadi itu sangat membantu, ujar Jay dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia itu juga senang dengan adanya TC karena pemain Timnas Indonesia bisa berkumpul lebih lama untuk membangun chemistry serta pemahaman taktik dari Patrick Kluivert. Terlepas dari apapun, kita harus terus bangkit dan percaya diri karena sepak bola itu nggak ada yang pasti dan nggak ada yang nggak mungkin. Ya, seperti hari esok, kita tidak pernah tahu rahasia alam dan dunia ini. Namun, semua akan pasti jika kita mau berusaha.